Halo, saya Yulia, guru IPA SMPN 2 Kota Solok. Kondisi pandemi menuntut kita guru untuk lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran, supaya siswa tetap belajar efektif walau dari rumah. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita simak video percobaan yang dilakukan oleh teman kalian. Dan silakan lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk praktikum yang telah Ibu kirimkan. Oke? Baik, Bu. Untuk percobaan ini, kita akan menggunakan 2 box sedotan plastik, 1 botol air minum, dan 2 kain wol. Pertama, gosok sedotan plastik dengan kain wol. Setelah itu, letakkan satu sedotan plastik di atas tutup botol dan dekatkan sedotan lain ke sedotan plastik tersebut. Tanpa disentuh, sedotan pertama bergerak menjauh. Lalu, ada yang tahu nggak kenapa dua sedotan plastik yang digosok dengan kain wol tadi saling tolak-menolak? Nah, untuk menjawab ini, Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Oke? Baik, Bu. Semangat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9 semester 1, bab listrik statis. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Ananda diharapkan dapat memahami yang pertama konsep atom, yang kedua muatan listrik, dan yang ketiga interaksi antar muatan. Nah, apa itu listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala kelistrikan. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan muatan. Lalu, apa itu muatan? Untuk memahami ini terlebih dahulu kita belajar tentang atom. Atom adalah unit terkecil penyusun materi. Setiap benda yang ada di sekitar kita tersusun atas atom yang ukurannya sangat kecil. Atom ini sendiri terdiri atas 3 partikel subatom. Yang pertama adalah neutron. Ini adalah partikel subatom yang tidak bermuatan atau netral. Yang kedua adalah proton. Ini adalah partikel subatom yang bermuatan positif. Proton dan neutron bergabung membentuk inti atom. Partikel yang ketiga adalah elektron. Elektron bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti di kulit atom. Elektron ini dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya dan dari satu benda ke benda lainnya. Pada keadaan normal, setiap benda memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga awalnya setiap benda bersifat netral. Namun, karena adanya perpindahan elektron, jumlah proton dan elektron dapat berbeda. Jika suatu benda melepaskan elektron, maka jumlah elektronnya akan lebih sedikit daripada jumlah proton, sehingga benda tersebut akan bermuatan positif. Dan sebaliknya, jika benda tersebut menerima elektron, maka jumlah elektronnya akan lebih banyak daripada jumlah proton, sehingga benda tersebut akan bermuatan negatif. Terus, bagaimana caranya elektron dapat berpindah? Salah satu caranya adalah dengan cara menggosok. Ketika kita menggosok sedotan plastik dengan kain wol, maka akan terjadi perpindahan elektron. Tapi perpindahan elektronnya dari mana ke mana ya? Dari sedotan plastik ke kain wol atau dari kain wol ke sedotan plastik? Untuk mengetahui ini, kita bisa melihat tabel tribolistrik. Tabel ini berisi urutan bahan berdasarkan kemudahan melepas elektron. Nah, ini adalah tabel tribolistrik.
Dari tabel dapat kita lihat kulit berada di urutan pertama, yang berarti kulit merupakan bahan yang paling mudah melepaskan elektron. Sedangkan di urutan terakhir ada ebonit, yang merupakan bahan yang paling sulit untuk melepas elektron. Nah, pada percobaan yang kita lakukan, kita menggunakan sedotan plastik dan kain wol, di mana sedotan plastik berada pada urutan ke-16 dan kain wol berada pada urutan ke-4. Jadi, kain wol lebih mudah melepas elektron daripada sedotan plastik. Sehingga saat sedotan plastik digosok dengan kain wol, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke sedotan plastik. Akibatnya, elektron pada sedotan plastik akan bertambah dan sedotan menjadi bermuatan negatif. Lalu, kenapa kedua sedotan yang digosok dan didekatkan tolak-menolak? Hal ini terjadi karena kedua sedotan bermuatan negatif. Dua muatan sejenis, negatif dengan negatif, atau positif dengan positif, ketika didekatkan akan tolak-menolak. Sebaliknya, dua muatan beda jenis, yaitu positif dengan negatif, didekatkan, maka akan tarik-menarik. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.